Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas dari statistika probabilitas, yaitu laporan hasil proyek yang bertemakan pola konsumsi makanan cepat saji berdasarkan gender. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Fadilah, yang kedua ada Devina, yang ketiga ada Kartika, yang terakhir ada Ilham Aska. Dan saya sendiri yaitu Rinda Eni Sulistiawati. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota saya. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Pola konsumsi makanan cepat saji menjadi isu yang penting untuk diperhatikan, terutama pada kalangan anak muda, karena sangat berpengaruh pada kesehatan. Kesehatan adalah hal yang penting bagi semua orang. Pola makan adalah tindakan atau perilaku seseorang untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, termasuk sikap, kepercayaan, dan kebiasaan makan yang berkaitan erat dengan jenis, jumlah, dan frekuensi makanan yang dipilih seseorang untuk dimakan setiap hari. Tingkah laku seseorang untuk memenuhi kebutuhan makan dapat diartikan juga sebagai definisi pola makan yang terdiri dari pengaruh fisiologis dan psikologis, yaitu dalam pemilihan serta penggunaan bahan makanan dalam waktu yang dekat, termasuk jenis, jumlah, dan frekuensi makanan. Sedangkan makanan yang dikonsumsi seseorang setiap hari berhubungan dengan kebiasaan makan sehari-hari. Mengetahui analisis pola konsumsi makanan cepat saji berdasarkan gender, metode ini kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner mengenai gender dan jenis pola konsumsi yang ada di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu pengertian statistika probabilitas. Statistika probabilitas adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis menginterpretasi data sampel dari statistika yang berkaitan dengan teori probabilitas dan penggunaannya dalam analisis data. Selanjutnya yaitu pengertian statistika menurut Dr. Budiono. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan probabilitas mengukur kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian. Tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang pada dasarnya memberikan sebuah nilai atau besarnya pada sebuah kejadian yang masih dalam ruang lingkup pembicaraan. Probabilitas atau peluang ada sebuah kemungkinan terjadinya suatu event yang dinyatakan dalam sebuah nilai atau besaran. Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam statistika probabilitas adalah pendugaan parameter yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu parameter populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Istiazah dengan NIM 63220050 akan melanjutkan presentasi. Pengertian pendugaan parameter rata-rata, yaitu salah satu teknik perhitungan statistika probabilitas untuk menemukan nilai rata-rata populasi umum berdasarkan data yang tersedia dalam sampel. Menurut Fitriyah, proses menggunakan sampel statistik untuk menduga hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Sedangkan menurut Unindra, pendugaan yang berfungsi untuk menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak atau bisa disebut sampel. Berikut adalah data yang frekuensi konsumsi makanan cepat saji berdasarkan kelompok gender perempuan dan laki-laki. Dengan total perempuan yaitu 56 per minggu frekuensinya, sedangkan laki-laki 49 per minggu. Rumusnya yaitu jumlah total frekuensi per minggu dibagi jumlah responden. Nah, rata-rata berdasarkan kelompok gender, perempuan 56 dibagi 15 sama dengan 3,73.
Sedangkan rata-rata berdasarkan kelompok gender laki-laki, yaitu 49 dibagi 15, maka hasilnya 3,27. Standar deviasi berdasarkan kelompok gender perempuan adalah dari masing-masing frekuensi tiap kelompok perempuan tadi, yaitu dikurang dengan total rata-rata yang tadi. Maka jika totalnya sama dengan 20,935 dibagi 14 sama dengan 1,23. Sedangkan standar deviasi berdasarkan kelompok laki-laki yaitu 26,935 dibagi 14 sama dengan 1,387. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai perempuan men sama dengan 3,73, standar errornya 0,315, mediannya 4, standar deviationnya 1,22, dan sampel variance-nya 1,49. Sedangkan yang laki-laki, means-nya 3,26, standar error-nya 0,35, mediannya 3, standar deviation-nya 1,387, dan sampel variance-nya 1,92. Dari data tersebut, diketahui bahwa rata-rata konsumsi makanan cepat saji per minggu berdasarkan frekuensi perempuan dari sampel tersebut adalah 3,73, sementara laki-laki adalah 3,27. Ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memiliki sedikit frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam hal frekuensi mingguan. Simpangan bab perempuan 1,22 lebih kecil daripada laki-laki 1,39. Ini berarti data perempuan lebih terkonsentrasi di sekitar rata-rata, sedangkan data laki-laki lebih tersebar. Pendugaan interval rata-rata di analisis konsumsi makanan cepat saji membuat interval kepercayaan 95% untuk menduga rata-rata frekuensi konsumsi makanan cepat saji populasi data per minggu. Menentukan nilai T untuk interval kepercayaan 95% dan jumlah N sama dengan 15, derajat kebebasan atau DF adalah 15 diambil 1 sama dengan 14. Menggunakan tabel distribusi T, kita mendapatkan nilai T sebesar 2,145. Menghitung margin of error dan interval kepercayaan 95% untuk masing-masing kelompok. Rumusnya MOS sama dengan T dikali dalam kurung S dibagi akar N. T merupakan nilai kritis T, S merupakan standar deviasi, N merupakan jumlah sampel. Berdasarkan kelompok perempuan, margin of error sama dengan 2,145 dikali 1,22 dibagi akar 15 sama dengan 2,145 dikali 0,314 sama dengan 0,6373. Berdasarkan kelompok laki-laki, margin of error-nya 2,145 dikali 1,39 dibagi akar 15 sama dengan 2,145 dikali 0,359 sama dengan 0,77. Interval kepercayaan 95%. Rumusnya CI sama dengan X dikurang atau ditambah MOE. CI sama dengan interval kepercayaan, X sama dengan nilai rata-rata, MOE sama dengan margin of error. Berdasarkan kelompok perempuan, CI-nya sama dengan 3,73 ditambah 0,673 sama dengan 4,403. CI sama dengan 3,73 diambil 0,673 sama dengan 30,57. Berdasarkan kelompok laki-laki, CI sama dengan 3,27 ditambah 0,77 sama dengan 404. CI sama dengan 3,27 diambil 0,77 sama dengan 2,50. Pendugaan interval proporsi, metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan rentang nilai yang mungkin mengandung proporsi populasi. Misalnya persentase orang yang memilih suatu kandidat, proporsi produk rusak dalam produksi, dan lain-lain. Pendugaan interval proporsi, metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan rentang nilai yang mungkin mengandung
Ini kita lanjut ke menentukan proporsi. Rumusnya sebagai berikut. Dalam hal ini kita bisa menghitung proporsi kejadian tertentu dalam data. Misalnya kita ingin mengetahui proporsi responden yang memiliki frekuensi 5 per minggu atau mode, atau proporsi untuk nilai tertentu. Untuk memulainya, mari kita menentukan proporsi frekuensi konsumsi makanan cepat saji dalam data perempuan dan laki-laki. Rumusnya sebagai ini kita lanjut ke menentukan proporsi. Rumusnya sebagai berikut. Dalam hal ini kita bisa menghitung proporsi kejadian tertentu dalam data. Misalnya kita ingin mengetahui proporsi responden yang memiliki frekuensi 5 per minggu atau mode, atau proporsi untuk nilai tertentu. Untuk memulainya, mari kita menentukan proporsi frekuensi konsumsi makanan cepat saji dalam data perempuan dan laki-laki. Rumusnya sebagai ini kita lanjut ke menentukan proporsi. Rumusnya sebagai berikut. Dalam hal ini kita bisa menghitung proporsi kejadian tertentu dalam data. Misalnya kita ingin mengetahui proporsi responden yang memiliki frekuensi 5 per minggu atau mode, atau proporsi untuk nilai tertentu. Untuk memulainya, mari kita menentukan proporsi frekuensi konsumsi makanan cepat saji dalam data perempuan dan laki-laki. Rumusnya sebagai ini kita lanjut ke menentukan proporsi. Rumusnya sebagai berikut. Dalam hal ini kita bisa menghitung proporsi kejadian tertentu dalam data. Misalnya kita ingin mengetahui proporsi responden yang memiliki frekuensi 5 per minggu atau mode, atau proporsi untuk nilai laki. Rumusnya sebagai berikut. Keterangan P proporsi atau persentase dari sampel, X jumlah sampel yang dimiliki, dan N ukuran total sampel. Frekuensi data untuk perempuan di sini ada 5, 5, 3, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 2, 4, 3. Jumlah data dari di atas adalah 15. Jumlah kejadian frekuensinya 5 sama dengan 6. Jadi untuk menghitungnya di sini P sama dengan 6/15 sama dengan 0,4. Lalu untuk frekuensi laki-laki ada 3, 5, 5, 4, 1, 4, 5, 3, 2, 3, 3, 1, 5, 2, 3. Jumlah datanya adalah 15, jumlah kejadian frekuensi 5 sama dengan 4. Jadi P sama dengan 4/15 sama dengan 0,27. Lalu lanjutnya ada menentukan nilai T dari tabel T. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita mencari nilai T untuk DF sama dengan 1 dikurang 15 sama dengan 14. Pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan pada tabel T, nilainya sebesar 2,145. Selanjutnya, menghitung interval proposal. Berdasarkan kelompok perempuan, perhitungannya yaitu CI sama dengan 0,4 plus 2,145 dikali akar 0,4 dikali kurung 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,4 plus 2,145 dikali akar 0,4 dikali 0,6 sama dengan 0,4 plus 2,145 dikali akar 0,224 sama dengan 0,4 plus 2,145 dikali akar 0,16 sama dengan 0,4 plus 2,145 dikali 0,127 sama dengan 0,4 plus 0,272. Jadi interval proposal untuk perempuan CI sama dengan 0,128.0,672. Artinya kita yakin 95% bahwa proposal populasi perempuan dengan frekuensi konsumsi 5 kali per minggu berada di antara 0,128 dan 0,672. Nah, selanjutnya berdasarkan kelompok laki-laki. Perhitungannya yaitu CI sama dengan 0,27 plus 2,145 dikali akar 0,27 dikali kurung 1 dikurang 0,27 sama dengan 0,27 plus 2,145 dikali akar 0,27 dikali 0,73
sama dengan 0,27 plus 2,145 dikali akar 0,1971 sama dengan 0,27 ditambah 2,145 dikali akar 0,01314 sama dengan 0,27 plus 2,145 dikali 0,1146 sama dengan 0,27 plus 0,246. Interval proposal untuk perempuan CI sama dengan 0,024 dan 0,516. Dengan kata lain, kita 95% yakin bahwa proporsi populasi laki-laki dengan frekuensi konsumsi 5 kali per minggu berada di antara 0,024 dan 0,516. Kesimpulannya, berdasarkan analisis pola konsumsi makanan cepat saji pada responden perempuan dan laki-laki, dapat disimpulkan bahwa rata-rata frekuensi konsumsi makanan cepat saji pada perempuan yaitu 3,73, sedikit lebih tinggi daripada laki-laki yaitu 3,27 per minggunya. Interval kepercayaan 95% untuk rata-rata frekuensi konsumsi adalah 3,057 dan 4,403 pada perempuan dan 2,50 4,04 pada laki-laki. Untuk proporsi responden dengan frekuensi konsumsi 5 kali per minggu, interval kepercayaan 95% pada perempuan adalah 0,128-0,672 dan pada laki-laki adalah 0,024-0,516. Hasil menunjukkan adanya variasi dalam frekuensi konsumsi antara kedua kelompok. Dan di sini untuk sarannya yaitu penelitian ini dapat diperluas dengan memperhitungkan faktor usia dan pengaruh lingkungan sosial untuk melihat hubungan lebih rinci antara faktor-faktor tersebut dengan konsumsi makanan cepat saji. Disarankan untuk mengumpulkan data dengan sampel yang lebih besar agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi, sehingga dapat meningkatkan keakuratan pendugaan intervalnya. Diperlukan edukasi tentang pola makan sehat pada responden yang memiliki frekuensi konsumsi tinggi terutama pada kelompok usia muda agar kesadaran akan kesehatan lebih meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.